banyak hal yang bisa membuat orang marah kepada kita, baik itu mungkin persoalan iri kepada kita, atau ada yang memprovokasi mereka sehingga kita mendapatkan kekerasan dari mereka, kekerasan baik secara verbal maupun dengan fisik. Inilah yang dialami oleh banyak orang, baik itu di tempat kerja, di tempat latihan, baik itu di pasar, di jalanan, atau mungkin di rumah Anda sendiri. Menghadapi orang yang kasar dan tidak menghormati kita bisa menjadi tantangan. Tetapi cara terbaik untuk mengatasinya bukan dengan membalas dengan kekerasan yang sama. Berikutnya beberapa strategi yang bisa membuat mereka menyesal dan berpikir ulang tentang sikap mereka. Pertama, tetap tenang dan elegan. Jangan terpancing emosi. Orang kasar seringkali ingin memprovokasi reaksi diri kita. Dengan tetap tenang dan menunjukkan kedewasaan, kita justru bisa membuat mereka terlihat buruk. Gunakan kata-kata yang cerdas dan tegas. Daripada membalas dengan marah, gunakan kata-kata yang menunjukkan bahwa kita tidak terpengaruh. Misalnya, saya harap Anda baik-baik saja. Karena biasanya orang yang bahagia tidak berbicara seperti itu. Menarik sekali sudut pandang Anda, tapi saya lebih suka berkomunikasi dengan cara yang lebih positif. Jangan beri mereka kekuatan atas emosi kita. Jika menunjukkan bahwa perkataan mereka tidak berpengaruh, orang kasar sering merasa lebih kuat saat orang lain terganggu. Jadi jangan beri mereka kepuasan itu. Tunjukkan kebaikan yang berlawanan dengan sikap mereka. Kadang-kadang, balasan terbaik untuk seseorang yang kasar adalah sikap yang sopan dan baik hati. Ini bisa membuat mereka malu karena mereka sadar bahwa mereka yang salah. Jika perlu, jaga jarak atau abaikan. Jika seseorang terus-menerus bersikap kasar, keadaan langkah terbaik adalah mengabaikan mereka atau menjaga jarak. Tidak semua orang pantas mendapatkan perhatian kita. Balas dengan kesuksesan. Jika mereka kasar karena iri atau ingin menjatuhkan kita, cara terbaik untuk membuat mereka menyesal adalah dengan terus maju dan sukses. Jika ada yang lebih menyakitkan bagi mereka selain melihat kita bahagia dan berkembang, pendekatan ini tidak hanya membuat mereka berpikir ulang, tetapi juga menjaga harga diri dan martabat kita. Gunakan humor untuk meredam ketegangan. Kadang, cara terbaik untuk menghadapi orang kasar adalah dengan humor yang santai. Misalnya, jika seorang berbicara sinis, Anda bisa menanggapinya dengan senyuman dan berkata, "Wah, hari ini sepertinya kamu sedang jadi komentator profesional ya." Dengan begitu, Anda tidak menunjukkan bahwa Anda tersinggung, tetapi juga tidak membiarkan mereka menang. Hadapi dengan sikap percaya diri. Jangan menunjukkan rasa takut atau rendah diri, tetapi mata mereka dengan percaya diri, tatap mata mereka dengan percaya diri dan jawab dengan tenang. Orang kasar sering mencari kelemahan untuk dieksploitasi. Jika mereka melihat Anda kuat, mereka akan berpikir dua kali sebelum mengulangi sikap mereka. Tanyakan alasan di balik sikap mereka. Jika memungkinkan, tanyakan langsung, kenapa kamu berkata seperti itu? Ada sesuatu yang mengganggumu? Seringkali orang kasar tidak menyangka kita akan menanggapi dengan tenang dan rasional, sehingga ini bisa membuat mereka tersadar. Selanjutnya, tegas tanpa emosi. Jika seseorang benar-benar melewati batas, katakan dengan jelas bahwa Anda tidak mentoleransi sikap tersebut. Saya tidak suka cara kamu berbicara kepada saya. Tolong hormati saya seperti saya menghormatimu. Jika kamu terus bersikap seperti ini, saya akan menjauh darimu. Selanjutnya, jangan biarkan dendam menguasai. Tujuan utama kita bukanlah untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa Anda tidak bisa diperlakukan sembarangan. Orang yang kasar sering kali mendapatkan kepuasan dari reaksi negatif kita. Jadi dengan tetap tenang dan maju dalam hidup, kita membuat mereka menyesal dengan cara terbaik. Pada akhirnya, kesuksesan dan ketenangan diri adalah pembalasan paling elegan. Tetaplah menjadi versi terbaik dari diri Anda dan biarkan mereka menyesali sikap mereka sendiri. Selanjutnya, tunjukkan bahwa Anda lebih dewasa.
Orang yang kasar seringkali bertindak seperti anak kecil, meledak-ledak tanpa berpikir panjang. Jika Anda tetap tenang dan memperlihatkan kedewasaan, mereka akan terlihat kekanak-kanakan. Contoh tanggapan, saya lebih suka berbicara dengan orang yang bisa berdiskusi dengan baik, bukan dengan kemarahan. Saya tidak ingin membuang waktu dengan hal negatif. Kalau kamu mau berbicara dengan baik, saya siap mendengarkan. Selanjutnya, jangan terburu-buru membalas. Kadang orang kasar sengaja mencari reaksi cepat dari kita. Diam sejenak sebelum merespon bisa membuat mereka canggung. Mereka akan bertanya-tanya, apakah kata-kata mereka benar-benar mempengaruhi Anda? Selanjutnya, buat mereka menghadapi konsekuensi. Jika seseorang terus berperilaku kasar, pastikan mereka memahami bahwa ada konsekuensinya. Ini bisa berarti menarik diri dari interaksi dengan mereka, mengingatkan mereka bahwa sikap mereka berdampak buruk pada hubungan. Jika di tempat kerja, melaporkan ke atasan jika sikap mereka melewati batas profesional. Selanjutnya, gunakan bahasa tubuh yang kuat. Selain kata-kata, bahasa tubuh juga berperan besar dalam menghadapi orang kasar. Pastikan Anda berdiri tegak dengan bahu rileks, menatap mata mereka tanpa ragu, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan atau defensif, seperti menyilangkan tangan atau melihat ke bawah. Selanjutnya, jangan terjebak dalam permainan mereka. Beberapa orang kasar sebenarnya menikmati konflik dan drama. Jika mereka melihat Anda tidak terpengaruh, mereka bisa kehilangan minat untuk menyerang Anda lagi. Jangan beri mereka panggung. Selanjutnya, jadilah versi terbaik diri Anda. Pada akhirnya, cara terbaik untuk membuat orang kasar menyesal adalah dengan membuktikan bahwa Anda tidak terpengaruh dan tetap sukses dalam hidup Anda. Anda tetap bahagia ketika mereka melihat Anda tetap bahagia, percaya diri, dan dihormati oleh orang lain. Mereka akan menyadari bahwa sikap mereka tidak berdampak apapun pada Anda. Intinya, jangan biarkan orang kasar merusak hari Anda dengan sikap elegan, tegas, dan tetap maju dalam hidup. Anda sudah memenangkan permainan ini tanpa harus membalas dengan cara yang sama. Selanjutnya, fokus pada tujuan dan prioritas Anda. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi orang kasar adalah dengan tetap fokus pada tujuan hidup Anda. Ketika Anda memiliki tujuan yang jelas, sikap orang lain tidak akan terlalu mempengaruhi Anda. Misalnya, jika seseorang bersikap kasar di tempat kerja atau dalam hubungan pribadi, ingatlah bahwa tujuan Anda adalah untuk berkembang, baik secara profesional maupun pribadi. Fokuskan energi Anda pada pencapaian itu dan biarkan sikap mereka hanya menjadi gangguan kecil yang tidak layak untuk dipedulikan. Selanjutnya, berlatih empati. Meskipun ini mungkin terasa sulit, mencoba untuk memahami mengapa seseorang bersikap kasar bisa membantu Anda menghadapi situasi tersebut dengan lebih baik. Mungkin mereka sedang mengalami masalah pribadi, stres, atau frustasi yang mereka salurkan ke orang lain. Dengan berusaha memahami sumber kemarahan mereka, Anda mungkin bisa menanggapinya dengan lebih bijaksana dan menghindari konflik yang tidak perlu. Cobalah bertanya dengan lembut, apakah ada yang mengganggumu akhir-akhir ini? Kamu tampaknya tidak seperti biasanya. Ini mungkin bisa membuka percakapan yang lebih konstruktif. Selanjutnya, ciptakan batasan yang jelas. Jika orang tersebut terus-menerus kasar dan tidak menghormati Anda, buat batasan yang jelas. Katakan dengan tegas bahwa Anda tidak akan mentoleransi perilaku mereka, dan tentukan konsekuensinya yang jelas jika mereka terus bersikap buruk. Misalnya, saya menghargai jika kamu bisa berbicara dengan lebih sopan. Jika terus berlanjut, saya akan mengakhiri percakapan ini. Atasan yang tegas membantu mereka memahami bahwa sikap kasar tidak akan memberi mereka keuntungan. Selanjutnya, jangan takut untuk mengakhiri interaksi. Jika seseorang terus bersikap kasar tanpa tanda-tanda perubahan, Anda tidak perlu terus berinteraksi dengan mereka. Berpikir bahwa Anda harus selalu menjaga hubungan dengan orang tersebut adalah hal yang keliru.
Anda berhak untuk memilih siapa yang layak mendapatkan perhatian dan waktu